Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ingkang satu kula mulyakaken para kiai, para alim ulama, para bini sepuh, para sesepuh, ugi para pengembatipun projo tingkat Kecamatan Polokarto, ugi tingkat Desa Wonorejo, wabil khusus segenap pengurus MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Polokarto lan sedaya rincang-rincang nggih yang mengurus cabang nggih, yang mengurus ranting yang ada di Desa Wonorejo mriki, teman-teman dari Pagar Nusa juga yang saya hormati, teman-teman dari Banser yang saya hormati, segenap panitia Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati, dan pemerintah ya, pejabat pemerintah baik sipil, militer, Polri yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dengan syukur yang sedalam-dalamnya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anugerah yang terlampau sangat besar sekali, yaitu kita dihadirkan oleh Allah dalam acara memperingati Maulidun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ini adalah hari ingkang paling agung, ingkang paling besar untuk umatnya Rasulullah. Karena dari kelahiran Rasulullah, hari dilahirkan Rasulullah itulah, dari situlah akhirnya kita bisa mengenal Allah. Dari situlah akhirnya kita bisa menjadi orang Islam. Dari situlah kita bisa mengetahui jalan menuju surga, tahu halal dan haram, tahu jalan untuk mendapatkan kejayaan dan kebaikan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Lihat dari awal kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan panjenengan rawuh wonten mriki niki panjenengan ngagung-ngagung syiaripun Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagung-agungkan syiar Allah itu adalah bagian dari takwanya hati. Dan syiar Allah yang paling besar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syiar Allah itu Ka'bah diantaranya, syiar Allah itu Quran, syiar Allah itu diantaranya adalah salat 5 waktu, syiar Allah itu diantaranya adalah azan, syiar Allah diantaranya adalah masjid, dan semua syiar-syiar Allah yang lain yang kita sebutkan tadi niku pusatnya adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita mengagungkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka panjenengan insyaallah kula tungaki angsal syafaatipun Nabi sallallahu alaihi wasallam benjing wonten dina kiamat. Bapak Ibu yang mulia, boten enten menungso ingkang paling dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu menawi nyambung kalih Kanjeng Nabi, maka segala sesuatu itu akan mulia di sisi Allah. Ya. Kenapa mawon menawi kita teliti, kita teliti di dalam Al-Qur'an, kita teliti di dalam hadis-hadisipun Rasulullah, kita teliti dalam kenyataan.
Ya, semua yang ada sambungannya kanjeng Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula badhe paringi contoh-contoh. Contoh ya, manusia. Manusia setelah ya, para nabi dan para rasul, derajat paling tinggi adalah para nabi dan rasul, dan paling tinggi adalah Nabi besar Muhammad SAW, adalah para sahabat, manusia biasa, bukan nabi dan para rasul, tapi beliau-beliau itu adalah orang yang diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah. Nalika Kanjeng Nabi sedo, Kanjeng Nabi niku meninggalkan 160.000 sahabat. 160.000. 160.000, ranking yang terakhir ya, ada ranking terakhir 160.000. Itu akan lebih mulia dari semua wali kutub yang ada di alam semesta ini, Pak. Sahabat Nabi yang paling rendah lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih mulia daripada Syekh Bahauddin Naqsabandi, lebih mulia dari Syekh Junaid Al-Baghdadi, lebih mulia dari Abdul Hasan Asyadili, lebih mulia dari Syekh Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bulan para guru-guru sana selipun. Semua guru-guru mulia-mulia itu dikumpulkan jadi satu, kalah kali sahabat Nabi ingkang paling rendah. Pertanyaannya, sebabnya apa, Pak? Sebabipun sahabat Nabi niku nate kepanggihan langsung kali Kanjeng Nabi Muhammad. Sahabat itu definisinya adalah manistama bin Nabi mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat adalah orang yang pernah berjumpa kepada Nabi, berkumpul dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan iman. Maka perjumpaan Rasulullah secara langsung kepada sahabat itu, walaupun dia masih kecil, masih bayi, piyambake pun Rasulullah sedo piyambake masih balita pada. Dereng nate belajar dengan Rasulullah, tapi pernah kepanggih Kanjeng Nabi. Dan dia beriman kepada Nabi karena bapaknya beriman, maka dianggap dia beriman. Maka orang itu bergabung dengan cahayanya Rasulullah, dengan nur nubuwah, maka derajatnya orang ini diangkat oleh Allah setinggi-tingginya, tidak bisa dilawan oleh mujahadah tirakat nopo kemawon. Walaupun orang itu sakit terbang, sakit berjalan di atas air gitu istilahnya, iso mabur kaya manuk istilahnya, tidak bisa mengalahkan sahabat Rasulullah karena nate kepanggihan langsung kalih Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Bapak Ibu yang mulia. Dan umpamane enten wali Allah, kathah para wali-wali Allah niku kepanggih kalih Kanjeng Nabi secara langsung. Bukan mimpi, tapi secara langsung. Itu tidak seperti aslinya Rasulullah. Jenengan mimpi kepanggih Rasulullah, ganteng sangat, bagus sekali, gagah, tapi tidak seperti aslinya Rasulullah. Karena orang mimpi berjumpa Rasulullah itu sesuai dengan cahaya yang kita miliki. Lah cahaya yang kita miliki tidak akan bisa menembus dengan aslinya Rasulullah. Maka orang yang pernah ketemu dengan aslinya Rasulullah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Di dalam kitab napa menika Majmu' Karamatul Auliya, kumpulan karamah-karamahnya para wali, disebutkan bahwa orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah secara langsung, tidak mimpi, tapi setelah meninggalnya Rasulullah, maka orang itu harus bisa memecahkan 70.000 hijab. 70.000 hijab, kenapa menikah? Penutup. Hijab hubud dunia, hijab kesombongan, hijab riya, hijab suudon, hijab keangkuhan, hurur, tertipu pada dirinya, ujub, dan hijab-hijab lain banyak, 70.000 hijab. Kalau dia sudah memecahkan 70 hijab itu, baru bisa berjumpa Rasulullah secara langsung tanpa dengan mimpi. Tetapi ketika berjumpa dengan Rasulullah secara langsung itu tidak seperti aslinya Rasulullah. Tidak mampu seperti aslinya Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah, orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an.
Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, bahkan orang yang mengikuti perjalanan beliau itu akan diridhoi dan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Para jamaah yang mulia, yang kedua, siapa yang mulia lagi dari kalangan manusia? Keluarganya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah. Ahlul bait itu ada dua. Satu dzurriyyahnya Rasulullah, yang kedua adalah ahlul bait. Kalau dzurriyyah adalah keturunan dari Sayyidina Fatimah Zahra, dari Sayyidina Hasan dan Husain. Kalau ahlul bait, jadi setiap dzurriyyah mesti ahlul bait dan tidak setiap ahlul bait adalah dzurriyyah. Kalau dzurriyyah mesti ahlul bait. Apa itu yang ahlul bait? Ahlul bait adalah orang yang keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib, Bani Hashim dan wa Abdul Muthalib, wa Muthalib minni ahlul bait, kata Nabi. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu adalah dari saya dan ahlul bait saya. Di antaranya orang yang ahlul baitnya Rasulullah bukan dzurriyyah Rasulullah adalah Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu ahlul bait karena beliau dari Syafi', dan Syafi'i itu adalah keturunan dari Muttalib bin Abdul Manaf. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ahlul baitnya Rasulullah, khususnya dzurriyyah Rasulullah, dimuliakan oleh Allah sehingga kita wajib untuk cinta kepadanya. Yang Allah perintahkan, qul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum ahlim ajr illa mawaddatan fi qurba. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta upah kepada kalian di dalam saya berdakwah supaya kalian masuk surga, kecuali kalian cintai keluarga saya, cintai korobah saya. Ahibullah lima yugdikum min ni'amih, ahibuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi, kata Nabi. Cintai oleh Allah, cintailah kalian Allah karena Allah telah memberikan nikmat kepada kalian. Dan cintailah saya karena kalian mencintai Allah, dan cintai keluarga saya karena kalian cinta kepada saya. Begitu Nabi SAW. Kenapa ahlul baitnya itu dicintai oleh Allah? Kenapa ahlul bait itu dimuliakan oleh Allah? Karena sebabnya satu saja. Karena di dalam darah dagingnya orang itu mengalir darah dagingnya Rasulullah SAW. Sehingga orang itu dimuliakan oleh Allah karena sebab itu. Masya Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mulia, siapa lagi yang mulia? Yang mulia adalah ulama. Para kiai, para alim ulama, itu adalah orang-orang yang mulia. Sehingga kemuliaannya beliau disebut oleh Allah di dalam Quran dan disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Allah sebutkan ya bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Tentunya tidak sama. Tidak sama di dunia, tidak juga sama di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan ulama-ulama akan utul ilma, yang diberi ilmu oleh Allah, diangkat banyak tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para alim ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah? Sebabnya nyambung kali Rasulullah, napa? Pewaris ilmunya Rasulullah. Karena mengalir ilmunya Rasulullah dalam hatinya, di dalam rohaniyahnya, dalam batinnya ulama itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Bahkan Bapak Ibu yang mulia, sampai saking tinggi derajatnya para ulama itu sampai kalau di kuburan, karena mengalir darah dagingnya adalah ilmunya Rasulullah, itu cacing-cacing tanah tidak bisa makan tubuhnya para alim ulama. Itu merupakan contoh kemuliaan Islam ya. Sampai cacing tanah tidak bisa mendekati niku tubuhi para alim ulama. Kok iso? Padahal manusia hidup tuh ya biasanya nek wis pirang-pirang dina wis mambu ya, gitu. Enek set-set, enek belatung-belatung ya gitu. Tapi anehnya ulama itu 1000 tahun di bumi, di dalam dikubur. Bukan hanya tubuhnya yang utuh, sampai kain pocongnya itu masih putih dan wangi. Mesti kan meprel, jenenge katun apa kain dilebokke ning lemah itu pengurai yang paling kuat, tapi kok bisa utuh itu loh. Apa namanya?
kain kafannya karena nempel pada tubuhnya orang yang dikasihi Allah. Kenapa tubuhnya ini dikasihi Allah? Karena mengalir darah dan dagingnya ilmunya Rasulullah SAW. Maka terangkat itu ulama. Ya terangkat, terhormat. Kemudian siapa lagi yang mulia? Para syuhada. Syuhada itu mulia. Allah sampai mengatakan di dalam Al-Quran, La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Ojo nganti-nganti kalian katakan bahwa orang yang mati syahid itu orang yang mati. Tidak. Bal ahya, bahkan mereka itu orang hidup kata Allah. Mereka itu hidup dalam kuburan. Yurzakun. Dan mereka diberi rezeki. Di kuburannya diberi rezeki terus. Syuhada itu bukan ulama. Mungkin ada orang awam, bodoh, orang isah nulis, orang isah maca Quran, tapi dia berjuang di jalan Allah sampai gugur di dalam perjuangan tersebut karena orang tersebut mati syahid, orang itu di dalam kuburnya juga utuh. Ya, kuburannya juga utuh dan nanti di akhirat para syuhada itu bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Asy-syafa'atu lil anbiya, thummal ulama, thumma syuhada. Yang bisa memberi syafaat adalah para nabi, kemudian para ulama dan para syuhada. Orang awam ini bisa memberi syafaat kepada istrinya, anaknya, keluarganya dan siapa yang dikasihinya akan bisa nulung di akhirat. Padahal dia awam. Sebabnya apa? Sebabnya dia punya nyawa, satu-satunya nyawa dikorbankan untuk membela Rasulullah SAW. Karena sebab itulah Allah hargai para syuhada itu. Sehingga menjadi orang yang bagian dari siratal mustaqim. Jangan ngerti, siratal mustaqim jalannya syuhada. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Coba, syuhada walaupun dia awam. Apalagi sudah syuhada, alim sisan. Wah, double-double orang itu ya. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan para nabi, para siddiqin yaitu para wali-wali, para syuhada orang yang mati syahid dan salihin orang-orang yang saleh. Kemudian Bapak Ibu yang mulia sampai lagi para wali Allah. Kalau wali Allah jelas. Kenapa para wali Allah itu dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah. Sampai tinggi derajatnya para wali Allah itu disebutkan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Mereka itu terserah apa yang dia inginkan di sisi Allah, Allah kabulkan. Apa wae sing dijaluk sakjet-sakjet bakal kabul di para wali. Ya. Dulu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib napa menika Sulamut Taufik ya. Jadi ngertas kitab Sulamut Taufik. Kalau para kiai-kiai yang di pondok pesantren ngertas kitab Sulamut Taufik. Maka kalau ada orang yang membantah nasab Ba'alawi itu berarti menumbangkan ilmunya Nahdlatul Ulama itu. Kenapa? Karena orang-orang Nahdlatul Ulama kabeh maca kitab Sulamut Taufik. Gitu. Yang ngarang kitab Sulamut Taufik itu Ba'alawi. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Ya, dan itu adalah guru-gurunya para kiai-kiai. Ya. Masuk para kiai akan berguru kepada orang yang salah kan tidak mungkin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu seorang wali Allah tinggi. Jadi ngatas Habib Abdullah bin Husain. Habib Abdullah bin Husain itu gurunya ayahnya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi itu punya ayah namanya Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain Syekhul Fatahnya jadi walinya sing nyetak nih Habib Abdullah bin Husain sahibus Sulamut Taufik itu. Apa saja yang dikatakan Habib Abdullah bin Husain, Habib Muhammad itu siap. Abdullah bin Husain adalah guru Syekhul Fatah. Sampai beliau keliling-keliling kemana-mana disuruh berdakwah. Terakhir beliau disuruh ke Mekah, pindah dari Hadramaut ke Mekah Mukarramah yang memerintahkan gurunya itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Muhammad bin Husain itu. Akhirnya Habib Muhammad bin Husain punya putra yang namanya Ali. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang ngarang Simtud Duror. Gitu? Itu. Terus kenapa? Habib Ali itu punya kakak. Kakaknya Habib Ali namanya Husain.
Husain bin Muhammad bin Husain ya bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah sekalian, nek jenengan delok kitab silsilah keguruanipun Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Muhammad Hasyim bin Asy'ari, nggih, Syekhuna Muhammad Al-Asy'ari, nggih, Muhammad Hasyim Al-Asy'ari niku yang muasisnya Nahdlatul Ulama. Salah satu guru mulianya adalah Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Ba'alawi, ya, Al-Habsyi Ba'alawi. Masuk Mbah Hasyim keliru lagi kalau orang membantah nasabnya Ba'alawi. Ya, jadi bahaya besar kalau sampai membantah nasabnya Ba'alawi, itu bahaya. Kenapa? Akan menumbangkan keilmuannya Nahdlatul Ulama. Berarti Nahdlatul Ulama tidak kredibil lagi. Kenapa? Guru-gurunya itu adalah Ba'alawi. Bapak Ibu yang mulia, kita tidak bahas itu. Kita bahas Al-Habib Abdullah bin Husain. Al-Habib Abdullah bin Husain itu nanti lenggahan kali santri-santri ini. Wonten Masileh. Wonten Masileh itu antara Sewon dengan Tarim. Itu ada satu desa namanya Masileh. Beliau pun membaca kitab, kemudian nyontohkan kepada santri-santri. Hei santri-santri, kowe ngerti? Wali Allah kuwi, apa wae sing dijaluk kalau Gusti Allah itu mesti dikei. Umumnya wali nduding gunung, gunung, kowe obaho. Piyambake pun namung nyontoh kayak gimana? Gunung, kowe obaho, mau ngono. Gunung yang ditunjuk beliau itu obah tenanan tuh. Padahal cuma nyontohkan beliau. Gunungnya bergerak itu. Gunung mendeko. Aku gur nyontoh kayak karo santri-santriku. Nek wali Allah itu nunjuk apa wae bakal dikasih. Itu karamahnya Habib Abdullah bin Husain. Orang wiritannya Habib Abdullah bin Husain itu Bapak Ibu disebutkan dalam biografinya. Baca la ilaha illallah, okay. Baca salawat pada Rasulullah itu 25.000 kali, okay. Baca la ilaha illallah 25.000 kali, baca ya Allah 25.000 kali. Sehari semalam khatam Quran satu kali full. Dalam duhanya 10 juz, dalam awabinya 10 juz, dalam tahajudnya 10 juz. Jadi 10, 30 juz sehari semalam, khatam 30 juz sehari tiap hari. Bendino itu dari mulai muda sampai situ. Jenengan khatam ping pinten setahun. Ramadan sak mboten khatam gitu. Masya Allah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu luar biasa. Luar biasa. Tetapi anehnya, luar biasanya, yang ngarang qasidah yang sering Habib Syekh sebutkan, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin, itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarangnya beliau itu. Ya, beliau tuh dalam qasidahnya ya Arhamar Rahimin ngomong napa niku? Ya Rabbi ma mana amal, ya Rabbi ma makna amal. Wa kasbuna kullu zalal lakin lana fika amal tuhyi idama ramah. Ya Rabbi ma makna amal. Duh Gusti Allah, kula menika kawula panjenengan ingkang boten gadah amal napa-napa. Wa kasbuna kullu zalal, dan semua napa ingkang kula lakukan menika kathah lupute Gusti Allah. Kathah dosane kula niki Gusti Allah. Mboten amal gadah amal napa-napa, mboten gadah amal napa-napa, amal kula, perbuatan kula kathah dosa-dosa kula, lakin lana fika amal, namun kula niki nggadahi pengharapan kepadamu ya Allah, tuhyi idhama ramah, itulah yang menghidupkan tulang-tulang saya yang sudah rapuh, atau tulang-tulang saya yang sudah menjadi ramah, itu menjadi napa menika yang awu, sudah jadi awu. Coba orang yang amalnya luar biasa seperti itu Bapak Ibu yang mulia, ngaku dirinya tidak punya amal dan banyak dosanya. Mestinya kita ini yang tidak punya amal dan banyak dosa. Jadi biasanya wali-wali Allah itu memang seperti itu. Namanya apa tuh? Pangkatnya itu syuhudut taksir ma'at tashmir. Wali Allah itu pewarisnya Rasulullah. Syuhudut taksir ma'at tashmir, selalu menyaksikan dirinya banyak kekurangan, padahal beliau adalah orang yang paling rajin dalam beramal.
menyaksikan dirinya paling tidak punya amal, taksir itu orang kurang, banyak dosa, blonteng kula Gusti Allah, kula niki jahat, kula niki ngeten, kula ngeten, nangis. Padahal beliau itu adalah orang yang amalnya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW manusia yang maksum, tidak punya dosa, okay? Tapi beliau doanya gimana kalau beliau berdoa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Duh Gusti Allah, kula berlindung dari kejahatan yang saya perbuat. Padahal Rasulullah tidak pernah berbuat jahat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, kula niki sowan wonten ngaso panjenengan Gusti Allah, ngakui bilih kula niki nggadahi nikmat ingkang kathah ingkang sampun kula tampi wonten ngaso panjenengan. Wa abu'u bidzambi, namung kula sowan wonten ngaso panjenengan beto dosa-dosa ingkang kathah do Gusti Allah. Faghfirli, ampuni dosa-dosa kawula Gusti Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sak temene mboten enten sing saged maringi dosa-dosa kejawi panjenengan do Gusti Allah. Itu doanya Rasulullah. Dalam hadis sahih Muslim Rasulullah bersabda dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sak temene insun iki bendina njaluk ngapura karo Gusti Allah, mertobat karo Gusti Allah, bendina luweh ka 70. Kanjeng Nabi ini aktsara min 70 marrah, lebih daripada 70 kali. Sinten niku Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi bendina njaluk ngapura kali Gusti Allah, bendina mertobat kali Gusti Allah lebih daripada 70 kali. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan kejayaan kepada kamu wahai Muhammad, kejayaan yang nyata, dan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Dosa yang dahulu, yang dosa yang ada sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau maksum tapi bendina mertobat, tapi bendina njaluk ngapura. Kira-kira mertobatina apa nih Bapak Ibu yang mulia? Para ulama ngendika, Kanjeng Nabi Muhammad itu ilmunya munggah terus. Iman dan yakinnya itu setiap detik itu naik terus. Nek awake dhewe munggah midun. Ya kayak ambekan kae. Akeh munggahe napa akeh midune? Ya, munggah midun. Nek Kanjeng Nabi munggah terus. Kanjeng Nabi niku istighfar. Kanjeng Nabi niku bertobat, mertobati pangkat lan derajat ingkang nembe dipun tinggalaken. Jadi kan naik terus kan, naik tingkat. Dah, tingkat yang bawah tadi yang baru beliau tinggalkan, merasa beliau bahwa itu sebuah kekurangan, merasa bahwa itu dosa bagi beliau. Maka beliau istighfar, beliau mentobati pangkat yang baru beliau tinggalkan itu. Ulama mengatakan, kalau pangkat yang baru Nabi Muhammad tinggalkan itu dibagi manusia sejagat, cak cuil-cuil dibagi, kabeh dadi wali Allah. Kabeh dadi wali Allah. Kalau pangkatnya itu dicuil-cuil, Masya Allah. Tapi ewa semanten Kanjeng Nabi mertobati pangkat yang baru ditinggalkan beliau. Begini Bapak Ibu yang mulia. Wali Allah itu dicintai oleh Allah karena apa? Mengalir sifat-sifatnya nyuntuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abi Abdullah bin Husin tadi, wow, amalnya peng-pengan luar biasa, tapi ngakoni nek kathah dosane lan kathah kesalahane. Ya, maka karena nyontoh sifat-sifat mulianya Rasulullah, maka wali Allah itu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Lagi, siapa lagi yang mulia? Panjenengan lan kula niki Bapak Ibu yang mulia. Panjenengan kula niki wong-wong sing mulia dibandingkan umat-umat terdahulu. Padahal kula lan jenengan iki napa? Umure pendek, badannya lemah, jadi pendek ipel-ipel lah ini. Ya. Umure 70 sudah tahun, antara sudah 70 tahun.
Kalau jenengan gak ada umur luwih ka 70 berarti jenengan itu bonusnya Gusti Allah niku. Rata-rata umur Rasulullah a'mar ummati ma baina sitin ila sab'ina sanah. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Berarti kita pendek umurnya. Badan kita lemah Bapak Ibu mulai pendek kecil. Kalau umat terdahulu pernah saya cerita Mbak Malai di tempat ini, Nabi Allah Adam alaihissalam itu diceritakan Bapak Ibu di dalam hadis. Ya. Tinggi ini pun Nabi Adam niku 60 hasta. 60 hasta. Satu hasta niki tangan kula ngedek niki jenis satu hasta. Sak hasta niki kira-kira setengah meter. Nggih. Setengah meter. Kalau 60 hasta berarti pirang meter niku, Pak? 30 meter niki wit napa niki? Wit jati niki pol-pole 10 meter napa 15 meter niki. Tidak sampai 15 meter. Berarti nek jenengan ngulati Nabi Adam alaihissalam dangak jenengan. Nggih nganti kopiah copot nih, ucul, dangak kedangaan. 30 meter ya. Panjang badannya 14 hasta. Berarti 7 meter Pak. Ini sak panggung kira-kira gitu. Sak panggung ngeten gedene terus dhuwure 30 meter. Umure ribuan tahun karena Nabi Nuh alaihissalam itu generasi setelah Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi Tis, Nabi Idris, Nabi Nuh baruan gitu. Nabi Nuh itu dakwahnya saja disebut dalam Quran alfu ila khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Jadi pirang tahun? 950 tahun niku dakwai Nabi Nuh. Berarti umur Nabi Nuh itu rewon tahun. Rewon tahun, ya. Pernah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu ibu nangis, ya. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada seorang ibu nangis di dalam kuburan, di kuburan nangis-nangis. Ditegur oleh Nabi Nuh. Bu, jenengan niki kok nangis mbok diikhlaske mawon jenenge wis titiwan cine sedo ya diikhlaske. Nggih Nabi Nuh niki anak kula tesih 6, dereng sempat nikah. Dados mesake men tesih 6 kok wis mati. Memangnya umure piro anakmu? Nembe 300 tahun. Nggih, dereng sempat nikah. Mesake. Nabi Nuh bilang, "Kamu tahu Ibu, nanti di akhir zaman umatnya Ahmad itu umurnya cuma 60-70 tahun saja. Di umur akhir zaman umurnya gur swidak sampai 70 tahun. Nah, jenengan wis ngopeni 300 tahun wis katok berarti. Apa kata ibu itu? Laras niku Nabi Nuh, laras. Kalau seandainya saya hidup di umatnya Ahmad, maka saya akan gunakan semua umur saya untuk sujud saja. Karena terlalu pendeknya waktu tersebut. Tapi awake dhewe iki sempet nonton TV. Mas-mas, bapak-bapak nonton Piala Bola, Piala Dunia ya. Non jalan-jalan sini, jalan-jalan situ, banyak kita lalai. Padahal waktu kita ini pendek sekali. Ya, saya pernah cerita waktu yang digunakan untuk tidur saja 20 tahun, gimana? Karena sepertiga dari 24 jam niku kan 8 jam. Waktu kita tidur biasanya ini per hari 8 jam dari bayi sampai tua. Mungkin umur jenengan swidak tahun sing tinggal turun niku sepertiganya daripada 60 berenten 20 tahun. Kalau dalam Safinatun Najah itu bahwa orang balik itu tamamu khamsata asar sanah fi dzakarin wa untha. Sempurnanya umur 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan, balik dengan umur. Ada balik dengan haid, ada balik dengan keluar mani. Tapi ada balik dengan umur. Kalau umur jenengan itu baliknya dengan umur 15 tahun, berarti 0 sampai 15 tahun juga tidak terhitung. Belum dihitung, maka hilang lagi tuh. 20 per 15, berapa? 35 tahun. Kalau tang letih, nalika jenengan sekolah dulu dari TK, kemudian sampai sarjana, kemudian jenengan nyambut gawe, niat ibadah napa mboten? Nek jenengan mboten niat ibadah itu hilang juga berarti. 20 tahun berarti juga. 20 tahun plus 15 tahun pinten 55. Sisa 5 tahun. 5 tahun pinten salat jenengan. 5 menit
ping 5 gur 20 menit. Kuwi mau nek sok kosong dikurting 2 menit setengah sok salat jenengan. Nggih. Posone setahun pisan. Nggih mboten? Zakat setahun pisan. Munggah kaji ra tahu. Nggih, karena haji larang saat digane lun suwe. Lah terus ibadahnya kapan ibadahnya? Ibadahnya awake dhewe sithik banget. Wes ngono dosa-dosane kekean. Jadi umpamane ibadah jenengan niki dikumpulke tinggi bayar dosa kira-kira saged mboten. Napa melih diken bayar nikmate Gusti Allah. Kon bayar nikmati meripat, nikmati urip, nikmatan jodoh, nikmati anak, nikmatnya nyawa. Wah, kena bisa lagi kita. Bapak Ibu yang mulia. Tapi umatnya Rasulullah ini masuk surga lebih dahulu dari umat yang terdahulu. Umat terdahulu diharamkan masuk surga sebelum umatnya Rasulullah masuk surga semuanya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummat. Kalian ini sebaik-baik umat. Karena mulianya umatnya Rasulullah sampai para nabi dan para rasul itu nyuwun kali Gusti Allah ben didadoske umatnya Rasulullah. Padahal nabi dan rasul wis pangkate dhuwur njaluk kaya kula lan panjenengan. Di antara siapa? Nabi Musa minta, Nabi Ibrahim minta, Nabi Nuh minta, Nabi Isa minta. Tilka ummatu Ahmad, itu umatnya Maha Ahmad, tidak bisa kamu jadi nabi mereka. Kalau gitu ya Allah, jadikan saya waj'alni min ummati Ahmad. Jadikan saya sebagai umatnya Ahmad. Kenapa? Karena Allah memberi kesempatan masuk surga lebar-lebar umatnya Nabi Muhammad ini. Allah menutup pintu neraka sempit-sempit untuk umatnya Rasulullah. Ya, satu nabi yang dikabulkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Sinten ya? Nabi Isa. Nabi Isa Al-Masih nanti di akhir zaman akan turun menjadi umatnya Rasulullah. Kapan Nabi Isa akan datang? Nabi Isa akan datang ketika Dajjal muncul. Bapak Ibu yang mulia, nanti akan ada pemimpin dunia namanya Muhammad bin Abdillah Al-Mahdi yang terkenal dengan nama Imam Mahdi. Imam Mahdi Al-Muntadhar itu adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku, akhlaknya seperti akhlakku. Imam Mahdi itu. Akhlaknya seperti akhlakku. Dia akan memimpin tahunan. Kapan Imam Mahdi muncul? Imam Mahdi muncul itu adalah setelah fitnah Sufyanatil Ula wa fitnah Sufyaniyah Al-Thaniyah. Sufyaniyah itu adalah sebuah pemimpin dunia yang sangat kejam sekali yang akan membunuh keturunan Nabi Muhammad. Dan membunuh para alim ulama, tokoh-tokoh agama akan dibunuh sama Sufyani. Nah, ketika pembunuhan itu besar-besaran datang, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan dibaiat antara rukun Yaman, rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Nanti beliau tawaf akan dibaiat. Nah, ketika beliau dibaiat, maka beliau akan jadi pemimpin dunia. Dalam waktu 40 hari seluruh umat Islam bersatu di bawah komando Imam Mahdi. Dan saat itulah akan terjadi peperangan besar-besaran antara dua kelompok muslim dan non-muslim dan dijayakan oleh Allah muslim. Di saat keadaan gemah rifahlah jinawi toto tentrem kertora harjo baldatun tayyibatun warubun ghafur dipimpin oleh Imam Mahdi, beberapa tahun akan dikeluarkan Dajjal oleh Allah Ta'ala. Belenggunya Dajjal yang membelenggu tangannya, kakinya, lehernya, tubuhnya akan dibongkar oleh Allah Ta'ala, keluar Dajjal. Dajjal itu adalah pimpinan orang-orang kafir yang memiliki kekuatan sihir. Semua tukang-tukang sihir dari jin-jin dan iblis dikasihkan kepada Dajjal ini. Sehingga dia akan ngidap-ngidapi ilmu sihirnya. Sampai pandainya ilmu sihirnya, Dajjal itu bisa taskhir apa? Al-hafadhah, bukan hafadhah, al-qarin,
kula lan panjenengan iki duwe korin Bapak Ibu. Korin niku napa? Korin niku kembarane awake dhewe yang dari jin. Pendamping kita yang dari jin. Dia tahu persis wajahnya seperti kita, gerak-geraknya seperti, tapi bukan kita, itu dari jin. Nanti Dajjal itu datang akan menghidupkan. Kalau ada orang mati, mau mlebu teng nggen mriki nggih, mlebu teng Wonorejo niki, Wonorejo, kowe kudu ngakoni anakku Tuhanmu. Kowe nek ora gelem ngakoni tak dadekke kowe kering. Kering betul. Hujan betul, padahal itu sihir. Aku iso ngidupkeun wong mati. Ya, delalai kowe duwe dulur mati, nggih pun 40 tahun, 40 dino mati. Tak celuk ya, mending kuburan kabeh, delokan kabeh. Jenenge sapa? Omone jenenge sapa ngaten nggih? Wiknyo apa napa? Wiknyo. Bangun kamu. Bangun. Bangun iso mulih. Tapi apa itu? Korin tuh, bukan Wiknyonya asli itu. Korinnya, tapi persis wajahnya, gerak-geraknya seperti Wiknyo. Persis. Maka orang percaya semua. Maka fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Maka kata Nabi, kalau engkau ketemu Dajjal, kowe nek krungu ning nggon Solo, kowe ning Dajjal, kowe aja ning Solo, kudu kowe lunga adoh ning Karanganyar, kemudian ning Madiun, Jawana ngono. Iya, aja nganti kowe pengen delok kayak Dajjal iki kaya ngopo aku penasaran. Begitu jenengan delok rupane Dajjal katut kabeh. Katut kabeh. Mula aja nganti delok Dajjal. Harus jauh daripada Dajjal karena kuatnya sihir. Dajjal itu tidak bisa masuk Mekah dan Madinah, tapi dia akan naik di atas di atas bukit yang di luar Mekah, di luar Madinah, dia bengok. Orang yang di Mekah dan di Madinah sing krungu suarane Dajjal dan dia ada nifak, dia akan keluar dari Mekah dan Madinah bergabung dengan Dajjal. Kena sihir suaranya Dajjal. Saking ngidap-ngidap ini kayak gitu. Krungu suarane aja sampai kesedot itu. Bapak Ibu yang mulia, maka ketika Dajjal muncul seperti itu, Imam Mahdi terdesak. Imam Mahdi dan tentaranya terdesak. Akhirnya beliau melarikan diri ke Damaskus. Nah, ketika beliau salat asar di Damaskus, Allah turunkan Nabi Allah Isa. Karena Nabi Allah Isa pernah berdoa pengen jadi umatnya Rasulullah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit oleh malaikat Jibril berada di Menara Putih. Ya, di Menara Putih. Ada yang mengatakan itu ada di tempat di Syria namanya Ghutah. Al-Ghutah itu ada Menara Putih. Atau Masjid Umawi juga ada menara di situ. Nabi Isa akan turun di atas menara. Imam Mahdi tahu. Maka Imam Mahdi menunggu kedatangan Nabi Isa. Turun dari menara, Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilahkan jadi imam salat asar. Tapi beliau tidak mau. Akhirnya Imam Mahdi yang jadi imam, habis itu diserahkan kepemimpinannya kepada Nabi Allah Isa Al-Masih alaihissalam, dan Nabi Allah Isa akan beragama Islam dan bersyariatkan dengan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis dengan kita. Salat seperti salat kita, puasa dengan puasa seperti kita, dan beliau akan nikah di dunia ini. Nabi Isa ini tesih Joko Bapak Ibu. Muga-muga bojone engko wong Purwokerto. Kalau dongake nek sing dipilih oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu nanti akan nikah di bumi. Beliau umurnya sekarang 30-an tahun. Ganteng orangnya. Ganteng, gagah, putih. Rambutnya perang Nabi Musa. Rambutnya perang. Karena beliau ada kayak orang Bani Israel kan beliau. Kan beliau orang Bani Israel. Jadi wajahnya wajah kayak Bani Israel gitu. Kayak orang-orang. Beliau nanti akan nikah di bumi ini. Tapi beliau tahu siapa istrinya. Dia sudah tahu nama, sudah ngantongi nama istrinya. Lah muga-muga wong Wonorejo. Bapak Ibu yang mulia, Nabi Isa akan nikah. Nah, ketika Nabi Isa memegang kepemimpinan, maka Dajjal sudah ketakutan. Karena ngerti yang membunuh dia adalah Nabi Allah Isa. Dikejarlah Dajjal.
dan tentaranya dikejar sama Nabi Isa. Lari sampai di Babelut. Dajjal ketangkep dan dibunuh sama Nabi Isa. Babelut ini apa? Babylon. Kalau dalam bahasa ini Babylon. Ia dekat-dekat Irak sana. Dibunuhlah Dajjal dan Nabi Isa akan memimpin dunia selama 40 tahun. Dipimpin Nabi Isa dalam keadaan gemah di Fahlah Jinawi, Bapak. Saking makmurnya, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan barakah dari langit dan bumi, Pak. Barokah langit dan bumi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu kampung itu cukup untuk makan buah satu anggur saja nih. Anggur niki, Pak. Ini anggur. Satu kampung ini cukup makan buah satu anggur, tapi anggure kok mboten kados niki. Nek niki sak jempol kula niki, Pak. Anggure nami zaman Nabi Isa niku gedene sak lapangan niki, Pak. Satu anggur sak lapangan. Kira-kira cukup enggak satu kampung? Satu anggur, Masya Allah. Barokah dari langit dan bumi. Jadi nek wong mancing itu sak kapal-kapal itu nih. Oh, satu ikan itu sak sekolahan gitu nih. Masya Allah. Berkah Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Ya sampai nanti ketika naik haji ya, di zaman Nabi Isa naik haji, ada orang yang kehilangan uang sehingga habis uangnya hilang. Maka dia minta ke Baitul Mal. Dipersilahkan masuk ke Baitul Mal. Orang Baitul Mal ngomong, "Pak, kula niki nunggu Baitul Mal niki pun 20 tahun. Dari 20 tahun kula nunggu niki dereng entek setunggal pun sing njaluk bantuan kalih kula niki. Lan jenengan ini satu-satunya manusia. Setelah 20 tahun saya jaga, jenengan baru datang." Lah terus pripun? Mas mang mlebu teng Baitul Mal mriku enten emas, enten duit emas, enten duit perak, mang pendet sak kuat panjenengan. Wis rasa dadak dihitung. Pripun? Diskopi wae. Ya. Yaitu ngitung emas niku diskopi, Pak. Dilebokke ngene. Napa jenenge niku? Karung nggih, karung ya, dilebokke karung. Dilebokke karung sangke dijikuk sing emas e. Digowo karo dhek meyak-meyak sampean. Ya, digawa dhewe meyak-meyak sampai di tengah jalan delok wong padha ibadah, wong padha ngaji, akhirnya dia izin. Aku iki kok wong elek temen. Wong do ngaji ngibadah ning masjid munggah kaji ngibadah, aku kok ngotong-ngotong duit. Kaya kekurangan duit wae. Akhirnya dibalekke, Pak. Sampai di Baitul Mal dibalekke, tukang penunggu niku ngoten, barang yang sudah diambil ndak boleh kembali. Persis toko-toko saat ini ada tulisan di struknya gitu, barang yang sudah dibeli tidak boleh kembali. Ini barang yang sudah diambil tidak boleh kembali. Akhirnya dia mayak-mayak boleh nggawa emas. Masya Allah, zaman itu tidak laku lagi sedekah, tidak laku lagi uang zakat karena makmurnya Nabi Isa alaihissalam memimpin dunia. Maka dalam keadaan makmur seperti itu, Bapak Ibu yang mulia, akan datang angin, bukan angin, udara yang sepoi-sepoi ini, sembribit lah. Yang sembribit melebu wonten ketiaknya orang-orang beriman. Orang yang punya iman, walaupun satu dzarrah, maka orang itu akan mati. Melebu, set, mati, blek. Semua orang yang beriman akan meninggal dunia saat itu. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, ketika tersisa tidak ada orang beriman, kemaksiatan demi kemaksiatan mulai banyak sekali di bumi. Ya, disitulah terjadi kiamat, Pak. Kiamat akan tertunda ketika ada satu orang yang tidak beriman masih ingat lafaz Allah. Dia tidak beriman dengan Allah, tapi lisannya masih ingat lafaz Allah bahwa ada di dunia ini ada zat yang namanya Allah. Karena ada lafaz Allah, Allah dereng menghormati Allah dengan lafaznya itu, maka Allah tunda kiamat. Begitu orang itu mati, langsung Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, hancurlah bumi ini, hancurlah langit ini, dan terjadilah kiamat. Bapak Ibu yang mulia, saya kembali dari cerita saya. Umatnya Rasulullah
menjadi umat yang mulia sampai Nabi dan Rasul pengen jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Lah sebabnya sebab kita umatnya Rasulullah. Mula Bapak Ibu yang mulia, panjenengan nek pengen mulia sambung kuat dengan Rasulullah. Benda-benda saja, benda-benda niki. Kalau nyambung kalih Kanjeng Nabi jadi mulia Bapak Ibu yang mulia. Contoh napa? Kalau badhe tanglek jenengan. Air yang paling mulia air yang apa Bapak Ibu? Air yang paling tinggi derajatnya. Air yang paling tinggi derajatnya adalah air yang keluar dari sela-sela jari tangannya Rasulullah. Wa afdhalu miyahi kannaba min baini asabi'il Mustafa muttaba' dalam sebuah syair. Dan wa afdhalu miyahi, semulia-mulia air adalah air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah. Rasulullah dulu membawa 1.500 sahabat. Ketika dalam perjalanan terjadi kehausan, kehabisan bekal air. Maka Rasulullah minta, apakah ada di antara kalian masih sisa air? Maka ada sisa air sak ngeten nggih. Sak porong ngeten. Mana? Ana porong yang sisi air. Ada beri dicucurkan ngeten niki, maka Rasulullah ditutupi dengan cucuran air tadi, keluarlah air dari sela-sela jarinya Rasulullah SAW. Terus air Rasulullah bilang, ambil semua tandon-tandon banyu isi kabeh lan ombenen 1.500 wong ngombe sak kuatmu, ngombe sak warekmu, kan ngombe kabeh sak wareke, seger. Pun kenyang, diisi airnya, diisi tandon-tandonnya, baru Rasulullah tutup nih keranipun dari tangannya. Itu air adalah air yang paling tinggi derajatnya. Nomor 2, Telaga Kautsar, air Telaga Kautsar Bapak Ibu mulia. Itu siapa yang meminum tidak akan haus selama-lamanya. Lebih manis dari madu, lebih putih daripada susu, lebih seger daripada es. Pertanyaannya, air Telaga Kautsar dengan air Zam-Zam mulia mana? Air Telaga Kautsar yang ada di akhirat sana, yang fadilahnya tadi baru saya sebutkan, dengan air Zam-Zam mulia mana? Mulia air Zam-Zam, Pak. Sebabnya apa? Sebabnya apa kok? Sok ngalahke Telaga Kautsar, Zam-Zam neng bumi yo. Ngalahke Telaga Kautsar ning akhirat. Sebabipun Rasulullah nate siram ping pindu wonten sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam nempel kali tubuhi Rasulullah. Nalika Rasulullah umur 2 tahun dibeto kalih malaikat Jibril, Israfil dan Mikail, Nabi Muhammad dimandikan di dalam air sumur Zam-Zam. Barniku nalika Rasulullah badhe Mi'raj, Isra Mi'raj, Rasulullah juga dimandikan, umur beliau 52 tahun pada saat itu. Dimandikan ke dalam air Zam-Zam. Kemudian Rasulullah nimbo dan ember niku diludahi Rasulullah. Bar diludahi, terus Rasulullah mengembalikan air yang bercampur dengan ludahnya ke dalam sumur Zam-Zam. Dan beliau mengatakan, hadhihi li ummati, ini barakah untuk umatku. Rasulullah mikir kula lan panjenengan. Sehingga nek jenengan ngunjuk toya Zam-Zam niku nyampur kalih ludahe Rasulullah lan tubuhnya Rasulullah. Dari itulah air Zam-Zam lebih mulia dari Telaga Kautsar karena bersentuhan dengan tubuhnya Rasulullah. Sekarang saya mau tanya lagi, tanah yang paling mulia tanah pundi, Pak? Tanah yang paling tinggi derajatnya. Ka'bah, napa Masjidil Haram, napa pundi? Tanah yang paling mulia adalah tanah yang memeluk jasadnya Rasulullah. Nempel langsung wonten kuburan Rasulullah itu. Nggih, wonten Madinah kuburan Rasulullah. Nempel tubuhnya Rasulullah pun 1.500-an tahun. Itu adalah tanah sing paling tinggi derajatnya, mengalahkan semua tanah yang di alam semesta. Kenapa? Karena nempel dengan tubuhnya Rasulullah. Bapak Ibu yang mulia, di Ka'bah itu ada batu hitam, namanya Hajar Aswad. Hajar niku batu, Aswad niku hitam.
batu hitam itu Bapak Ibu yang mulia dibuat rebutan untuk diciumi orang sedunia. Gimana? Salah satu ciri-cirinya orang kalau ke Ka'bah adalah mencium Hajar Aswad. Nek ora iso ngambung, demok terus dia. Jadi nek jenengan tawaf iso mencium Hajar Aswad. Nek ora iso megang gini terus dicium. Nek ora iso pripun? Nek ora iso mengisyaratkan seolah-olah kita memegang. Gitu. Jangan kebalik. Jangan gitu. Tapi gini terus gini. Saya mau tanya, kenapa Hajar Aswad itu dibuat rebutan orang mau dicium? Karena Rasulullah pernah menempelkan hidung dan mulutnya di Hajar Aswad itu. Karena sebab Rasulullah pernah mencium itulah sak donya pengen mencium Hajar Aswad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi benda itu mulia karena Rasulullah. Masya Allah. Bapak Ibu yang mulia, niki enten masjid napa niki sing anyar niki? Ukhuwah nggih. Masjid Ukhuwah niku kalih Depak kira-kira larang pun dilegani, Pak. Depak Hartono Mall mriku. Larang pundi? Larang Depak nggih to? Tapi mulia pundi kira-kira? Mulia Masjid Ukhuwah. Sebabnya napa? Jenengan nek saking griya tindak ning Masjid Ukhuwah niku malaikat sibuk ngitung langkah-langkah panjenengan. Gina betul? Sibuk dihitungi malaikat, bukan satu malaikat, banyak malaikat. Ngitungi langkah kabeh wong sing ngajeng teng Ukhuwah. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah diampuni dosa panjenengan. Dalam perjalanan nyun sewu, di perjalanan jenengan dakwah, terus jenengan situ. Napa oleh jenengan situ ning dalam masjid, langsung husnul khotimah, mlebu surga bighairi hisab. Mulia panjenengan itu menuju ke Masjid Ukhuwah niki. Nyambung akhirat langsung. Tapi nek jenengan mati tenggen Depak pripun kira-kira? Nah boleh matine tenggen biskop. Kira-kira nek mbahe jenengan sedo ning nggon Ukhuwah jenengan bangga, nggih mboten? Bangga. Mbahku mati sujud ning Masjid Ukhuwah. Tapi nek si mbah mati ning nggon biskop pripun? Pas nonton biskop nenggon Depak mati wae. Waduh, gisin-gisini tenan. Ya, gisin-gisini. Wong tua mati neng biskop. Bapak Ibu yang mulia, itu masjid murah harganya secara materi tapi mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena nyambung kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Itu syariat Nabi Muhammad. Jenengan mlebet masjid, kedah jenengan copot sepatu, bawa jenderal, presiden, kopral, direktur, kondektur, kedah nyopot sepatu deh. Gitu betul? Lang jenengan kedah sujud. Kepala kita yang mulia niki kita letakkan ke bawah untuk sujud di hadapan Allah, walaupun karpetnya murah. Ya, kalau jenengan jadi wong pangkat, ra gelem sujud. Aku tak salah tak ngecenceng ini ra gelem sujud. Ngapa Pak? Karep keramik iki gur 30.000. Aku ora gelem sujud niku doa. Ora sah salat jenengan. Ora kanggo, ora diterima. Nggih, Bapak Ibu mulia nek jenengan mlebet istananipun presiden, jenengan kedah nggawa sepatu. Jadi keramik dan marmernya jenengan kedah ijak ngangge sepatu jenengan. Nek jenengan ra nggawa sepatu diusir kalih polisi jenengan ora oleh. Ra sopan nek ra nggawa sepatu. Nggih mboten? Tapi nek jenengan teng masjid kedah nyopot sepatu. Nyopot sepatu karena itu adalah tempat yang suci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Inti ceramah saya sudah saya contohkan banyak. Manusia, benda ya mulia karena nyambung kali Rasulullah. Mula nek jenengan pengen mulia donya jenengan, akhirat jenengan teng kuburan, teng masar, teng sirat, teng akhirat jenengan mulia, harus jenengan nyambung kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gesang jenengan nyambung kali Kanjeng Nabi, nggih. Nek dahar nyambung kali Kanjeng Nabi, nek tilem jenengan nyambung kali Kanjeng Nabi, nyambut damel nyambung kali Kanjeng Nabi. Tumindak napa kaya oleh nyambung Kanjeng Nabi? Maksudnya napa?
maksudipun panjenengan nyuntu nuladani sunah-sunahipun Rasulullah. Cintailah Rasulullah dalam hati panjenengan. Masukkan Rasulullah dalam hati panjenengan. Nggih, Allah dan Rasulullah ada dalam hati panjenengan. Jenengan berkiblat dengan Rasulullah dalam setiap hal dan waktu. Nek Kanjeng Nabi pripun nggih, nek Kanjeng Nabi pripun nggih, nek Kanjeng Nabi pripun. Tanya seperti itu, maka insyaallah dengan demikian panjenengan akan mulia dunia dan akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali Ikram, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك مجيبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضيقا إلا ولا وسعته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولا في صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نبت نعمتك ولا تجعلنا حسد نقمتك اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ya Allah. Semoga semua yang hadir ini Engkau ampuni semua dosanya dunia dan akhirat ya Allah. Semua yang hadir ini Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan kejayaan, Engkau berikan keselamatan, Engkau berikan kesuksesan di dunianya, di kuburannya, di mahsyar, di titian sirat dan sampai di surgamu ya Allah. Masuk surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dosa Engkau ampuni semua dosa-dosanya ya Allah. Zahiran wa batinan ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakitnya ya Allah. Penyakit zahir dan penyakit batin, sehat afiat, panjang umur dalam taat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, yang sempit rezekinya, luaskanlah rezekinya ya Allah. Yang rezekinya masih ada di langit, turunkanlah. Yang rezekinya ada di bumi, keluarkanlah. Yang rezekinya ada di air, entaskanlah. Yang rezekinya berhenti, jalankanlah. Yang rezekinya kesedikit tambahkanlah, yang rezekinya banyak tetapkanlah, yang rezekinya haram halalkanlah, yang rezekinya dosa ampunilah ya Rabbal Alamin, ya Ghautha, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, yang masih punya problematika dalam hidupnya, ya Allah selesaikanlah semua problematikanya ya Allah. Bahagiakan semuanya yang hadir di dunianya dan di akhiratnya ya Allah. Turunkan rahmatmu, turunkan keberkahanmu, turunkan pertolonganmu ya Allah. Sambungkan kami dengan Nabi Muhammad, sambungan yang tidak putus selama-lamanya ya Allah. Sambungan yang kuat di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, gabungkan kami dengan Nabi, kumpulkan kami dengan Nabi di dunia dan di akhirat ya Allah, walaupun dalam mimpi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Arhamar Rahimin. Yang hutang bisa bayar hutang-hutangnya ya Allah. Berikan rezeki yang barakah dan manfaat dan banyak. Yang belum punya jodoh, turunkanlah jodohnya ya Allah. Berikan jodoh yang saleh dan salehah. Yang sudah punya jodoh, tatankanlah ya Allah keturunannya, keturunan yang saleh dan salehah. Jadikan putra putri kami nujaba wal adkiya, hufadzul Quran azim, hufadzul Quran, alim ulama wa nujaba wal adkiya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya wa yadfa'anna wa ankum wa usarina wa ahli baitina jami' syarril fitan wa mihan wal amrad wal asqam wal waba ma dhahara minha wa ma batan waslih lana sya'na kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin wa li arwah wa li dina wa likum wa amatina wa amatikum wal arwah
fi Wonorejo, wal arwah fi Purwokerto, wal arwah fi Sukarjo, wa arwah fi Jawal Wusta, wa arwah fi Nusantara, wa arwah fil kaun ajma'in minal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, khosatan al-awliya'us salihin, wal ulama uluna, wal masyayikhina, wa mu'allimina, wa silsilati sanadina ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidina, walidikum, wa amatina, wa amatikum, wa amatil muslimin amma, bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum, yaghfir lahum wa yarhamhum, yaghfir lahum wa yarhamhum, wa yu'li darajat bil jannah, rad alaina barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah, wahtim lana wa lakum bil husna ba'da umur tawil fi ta'atillah bi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من وليت ولا يعز من أديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد